Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah dengan NRP 212260014 dari kelas 3D4 EA. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kemarin yaitu yang berjudul efek eko. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini apa itu sih efek eko? Efek eko merupakan salah satu cabang efek audio digital. Efek eko adalah efek berbasis time delay. Eko berarti gema atau gaung. Untuk dapat menciptakan efek gema ini, suara direkam ke dalam memori dengan melakukan proses umpan balik. Maka didapatkan kesan seperti gema, di mana suara akan terdengar berulang-ulang. Nah, jadi Eko juga dapat ditemukan pada settingan mic pada karaoke. Nah, namun pada saat ini eh, kami akan mendesain efek Eko ini dengan menggunakan modul DSK 6416 ini. Nah, yaitu dengan pengkonfigurasian kita menggunakan input berupa mic dan output berupa speaker out. Nah, jadi untuk mic itu inputnya diberi pada pin mic in. Setelah itu untuk output diberi ke port uh, out. Oke. Nah, selanjutnya terdapat blok diagram. Di sini XN ini merupakan inputan dari yang mic tadi. Nah, itu lanjut ke fungsi Z min M ini. Nah, Z pangkat min M ini ialah fungsi untuk mengolah eh, mendesain efek eko tersebut. Kemudian di keluaran ini terdapat tiga define A. Nah, di sini yang pertama untuk A1 ini merupakan umpan balik dari output yang dihasilkan oleh Z pangkat min M. Kemudian untuk output dari Z pangkat min M ini berupa A2 lalu langsung diarahkan ke output. Kemudian dari input XN ini juga didirect juga, jadi tidak lewat ke fungsi ZM ini untuk A3, jadi langsung ke output. Nah, komponen Z min M pada gambar satu ini ialah pada sebuah buffer memori yang berfungsi sebagai elemen delay. Indeks M merupakan jumlah memori yang akan digunakan. Semakin besar nilai M, maka semakin besar waktu tundaannya, atau semakin lama suara melambat dari input menuju output. Oke, selanjutnya bagaimana sih menghitung waktu tundaan itu? Untuk menghitung waktu tundaan digunakan persamaan berikut, yaitu waktu tunda eh, ini satuannya detik sama dengan jumlah memori dibagi frekuensi sampling dengan satuan hertz. Nah, jadi misalnya nih, kita ingin menunda suara selama 2 detik. Bila sistem yang kita pakai menggunakan frekuensi sampling sebesar 8 kHz, maka dibutuhkan memori sebanyak 16.000. Selanjutnya, nah di sini juga terdapat teknik circular buffer untuk mengakses isi memori. Nah, teknik ini tidak menggeser isi memori, tapi hanya menggunakan pointer untuk menunjuk di mana isi memori akan diambil dan di mana suara akan disimpan ke dalam memori. Karena pointer ini menunjukkan lokasi memori secara berurutan dan berulang, maka seakan-akan memori yang digunakan berbentuk sirkular atau lingkaran, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk program dari praktikum Eko sendiri ialah seperti berikut. Yaitu yang pertama kita mengincludekan untuk library dari Eko, kemudian untuk library hardware-nya DSK6416. Nah, kemudian untuk frekuensi samplingnya ini 8000. Nah, pada praktikum ini kami diminta untuk mengubah nilai A1 dan nilai M. Nah, di sini agar dapat dilihat untuk perbedaannya. Nah, untuk programnya seperti berikut. Kemudian untuk hasil praktikum pertama ini ialah kami mengubah nilai A1 yang awalnya dari 05 ini diubah menjadi 07, 1, 1,2, dan 1,5. Nah,
Di sini, ketika nilai A1 bernilai 0,5, maka efek eko yang dihasilkan ini ialah suara cepat plus lama-lama itu seperti menghilang gitu. Misal kayak halo, 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 halo. Jadi lama-lama akan menghilang. Kemudian dari ketika kita menaikkan nilai A1, maka suara yang menghilang tersebut lebih lama daripada saat nilai A1 ini bernilai 0,5. Nah, kemudian ketika nilai A1 ini dinaikkan lagi menjadi 1, maka suara akan stabil. Namun terdapat delay atau suara gema. Tapi suara gema itu yang dihasilkan itu ialah seperti suara asli atau menyamai suara asli. Kemudian untuk A1 bernilai 1,2 itu outputnya itu suara semakin keras. Yaitu ketika kita misal nih halo, halo, halo gitu. Jadi suara akan terdengar lebih keras. Kemudian untuk 1,5 ini ialah suara lebih keras lagi daripada 1,2. Jadi untuk nilai amannya itu A1 bernilai 0,5. Kemudian untuk menghasilkan nilai apa suara gema yang stabil seperti suara asli itu bernilai 1. Jika ingin suara gemanya lebih keras daripada suara asli, itu bernilai lebih dari 1. Oke. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu kami diminta untuk mengganti nilai M. Nah, M itu apa sih? M itu ialah nilai sampling dikali 8 kHz dengan A1 bernilai konstan yaitu 0,5. Jadi nilai A itu ialah 0,5 semua, A1, A2, A3. Nah, di sini kami menggunakan tiga parameter yaitu M bernilai 1000, M bernilai 2000, dan M bernilai 4000. Untuk penggantian M tersebut ini terdapat pada di define M 2000 kali milidetik. Oke. Jadi untuk hasil M ketika nilai 1000, maka untuk lama delay dari suara satu ke gemanya itu ialah lebih cepat, yaitu 0,72 second. Kemudian jika kita naikkan nilai memorinya, itu suara gema itu akan menjadi lebih lama lagi delaynya. Jadi misal halo, halo. Jadi semakin besar nilai M, maka semakin besar juga lama delay yang dihasilkan. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh nilai variabel A1. Nilai variabel A1 secara signifikan memengaruhi durasi dan intensitas suara eko. Semakin besar nilai A1, efek eko yang dihasilkan semakin lebih panjang dan lebih keras. Jika nilai A1 lebih kecil, lebih besar, menyebabkan pantulan suara lebih kuat dibandingkan suara asli. Sedangkan nilai A1 mendekati 0, menghasilkan efek eko yang lebih singkat dan perlahan memudar. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu pengaruh variabel M. Nilai variabel M menentukan panjang waktu delay antara suara asli dan eko. Semakin besar nilai M, maka waktu delay semakin panjang, sehingga efek eko terdengar lebih jelas. Perubahan nilai M menunjukkan hubungan linear dengan lama delay, yang memengaruhi kualitas eko yang dihasilkan. Secara keseluruhan, parameter A1 memengaruhi intensitas dan kekuatan eko, sedangkan parameter M mempengaruhi panjang delay. Kedua parameter ini dapat diatur untuk menghasilkan efek eko yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan desain suara. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.